Oke, selamat datang lagi di obrolan kita. Hari ini kita mau bedah nih info soal seri Oppo Reno 14. Misinya simpel aja sih, kita pengen paham spek utamanya apa, harga kira-kira berapa, terus mana aja yang udah ada di Indo nih, terutama bedain yang standar sama Pro. Kita lihat ada Reno 14 Pro 5G yang 16512 GB itu udah nongol listingnya, sama ada juga alternatif Reno F14. Oke, kita bongkar yuk bareng-bareng. Benar banget. Jadi fokus kita emang nyaring info model-model ini, lihat sinyal harga dari Cina, India, sama yang udah listing di sini, biar kamu dapat gambaran paling jelas lah soal opsinya. Oke, kita mulai dari Reno 14 yang standar dulu ya, bukan yang Pro. Apa nih yang paling menonjol dari info yang kita punya? Layarnya disebut OLED datar 6,59 inci, terus refresh rate 120 Hz. Mulus lah ya pastinya. Terus ada chipset MediaTek Dimensity 835 nih cukup baru kan ya? Katanya 4 nanometer. Iya, betul. 4 nanometer itu biasanya lebih irit daya, tapi performanya tetap oke. RAM-nya juga gede nih, LPDDR5X, pilihannya 12-16 GB. Ditambah storage UFS 3.1 bisa sampai 1 TB malah. Kombinasi ini, wah harusnya sih bikin buka aplikasi, multitasking, gitu-gitu cepet banget. Oke, RAM sama storage emang penting sih. Tapi kameranya gimana? Ada yang menarik katanya? Nah ini dia, kamera utamanya 50 MP, udah pakai OIS, peredam goyangan optik itu. Terus, yang ini agak spesial nih, kamera telefotonya juga 50 MP. Oh ya? Iya, dengan zoom 3,5x, dan ini dia, ada OIS-nya juga. Jarang loh dua-duanya, utama sama tele, dapat OIS di kelas non-pro gini. Wah, menarik juga ya itu. Terus ada apa lagi kameranya? Ada tambahan kamera ultrawide 8 megapiksel, udah cukup lengkap lah ya. Baterainya juga nih, 6000 mAh. Gede banget ini kapasitasnya. 6000 mAh. Wah, itu artinya kamu bisa pede banget pakai seharian penuh ya. Mungkin lebih malah tanpa perlu nyari casan. Harusnya gitu. Apalagi chipsetnya 4 nanometer tadi kan. Biasanya lebih hemat daya. Terus tadi disebut rating IP66, 68, sama 69 juga. Itu artinya apa ya kira-kira? Itu nunjukin tingkat ketahanan debu sama air yang tinggi banget. Jadi lebih aman lah kalau kena cipratan air, hujan gerimis, atau bahkan mungkin nyemplung sebentar di air dangkal. Ini nilai tambah yang oke banget buat pemakaian sehari-hari, ya kan? Iya juga ya. Nah soal harga gimana nih? Ada bocoran? Kalau lihat harga di luar, di Cina itu mulai sekitar 6,35 juta rupiah buat yang 128-256 GB. Kalau di India sekitar 7,5 sampai 7,9 juta. Jadi ya mungkin bisa jadi patokan kasar lah ya. Kayaknya di Indonesia nanti bisa jadi di kisaran 7 jutaan ke atas gitu. Kita tunggu aja info resminya. Oke, itu tadi yang standar. Udah kuat banget ya sebenarnya spesifikasinya. Tapi kalau kita bandingin sama yang Pro nih, dari data yang ada apa sih bedanya yang paling kerasa? Nah, kalau yang Pro ini peningkatannya lumayan signifikan. Pertama, layarnya sedikit lebih besar, 6,83 inci. Terus chipsetnya juga naik kelas, pakai Dimensity 8450, jelas lebih bertenaga ini. Oke, lebih ngebut ya. Terus kameranya? Kameranya disebut Quad 50 MP. Nah, yang paling jadi highlight itu adanya telephoto periskop. Wah, periskop. Itu kan biasanya buat zoom yang jauh banget ya. Betul banget. Teknologi periskop ini bikin kamu bisa zoom optik lebih jauh tanpa kehilangan banyak detail. Cocok banget buat yang suka foto dari jarak jauh. Terus katanya OS juga ada di semua sensor utamanya. Mantap. Periskop itu biasanya fitur HP mahal ya. Selain kamera sama chipset, ada lagi nggak bedanya? Ada dong. Baterainya sedikit lebih gede, 6200 mAh. Nggak beda jauh sih, tapi lumayan. Nah, yang beda lagi soal ngecas nih. Selain cas kabel 80 watt yang sama cepatnya kayak versi standar, yang Pro ini ada tambahan fitur cas nirkabel alias wireless charging 50 watt. Oh, ada wireless chargingnya juga. Praktis tuh ya. Iya, soal kenyamanan aja sih tinggal taruh di charging pad. Nah, harganya tentu aja lebih tinggi. Di China aja mulai sekitar 7,9 juta buat varian paling dasar, 12,256 GB. Dan ini kan yang Pro udah ada listingnya di Indonesia. Yang di Shopee itu speknya tinggi banget ya. 16 GB RAM, 512 GB storage. Harganya Rp12.699.000. Betul. Harga hampir 12,7 juta buat spek segitu, 16,512 GB,
emang nunjukin kelas premiumnya. Bisa jadi udah termasuk biaya impor atau emang harga awal pas launchingnya. Tapi ratingnya bagus tuh di Shopee, 4,8 dari 500-an ulasan. Kayaknya penerimaannya positif sejauh ini. Oke, tapi jangan lupa juga ada alternatif Reno F14 kan? Yang itu harganya gimana? Oh ya, Reno F14 yang 125/6 GB itu udah ada juga. Harganya jauh lebih murah, di kisaran 5 jutaan. Jadi, itu opsi lain di keluarga Reno yang lebih terjangkau. Jadi, kalau kita simpulkan nih buat kamu yang lagi nyari, gimana baiknya? Kalau kamu emang butuhnya spek paling top, paling canggih sekarang juga, misalnya butuh RAM storage super gede, kamera periscope buat zoom jauh, plus pengen wireless charging, ya berarti Reno 10 4 Pro yang 16512 GB itu jawabannya. Udah ada barangnya, meskipun harganya ya lumayan premium, hampir 13 juta. Bener. Tapi kalau kita ngomongin soal value atau nilai banding harga, mungkin nunggu Reno 14 standar itu masuk resmi bisa jadi pilihan yang lebih bijak. Dengan potensi harga, katakanlah di 7-8 jutaan nanti, spesifikasinya itu tetap solid banget loh. 2 OS tadi, baterai gede, itu udah kompetitif banget. Sementara kalau budget lebih terbatas atau kebutuhan yang nggak setinggi itu, ya Reno F14 di 5 jutaan tetap jadi pilihan paling ekonomis di seri Reno ini. Oke deh, jadi kita udah coba urai ya spesifikasi utamanya, gambaran harga, sama status ketersediaannya si Oppo Reno 14 dan 14 Pro ini dari info yang ada. Intinya, yang Pro udah bisa dibeli tapi harganya premium, yang standar potensinya bagus tapi kayaknya mesti nunggu dulu nih. Iya, betul. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pikiran lagi buat kamu nih. Gimana sebenarnya performa dan fitur seri Reno 14 ini kalau kita bandingin langsung sama pesaing lain? Maksudnya di kelas harga yang mirip-mirip gitu. Misalnya diadu sama Samsung Galaxy A55 atau mungkin model-model dari OnePlus, kira-kira gimana ya? Mikirin perbandingan kayak gitu bisa jadi langkah berikutnya yang berguna banget buat nentuin pilihan kamu.